Semangat pagi anak ibu semua, ketemu kembali dengan saya Mimi Siregar, guru SMP Negeri 11 Bintan. Materi kita hari ini yaitu mengenai pemanasan global. Kompetensi dasar 3.9, memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, jadi inilah gambar dari pemanasan global. Jadi kalau kita lihat nanti, yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global ini adalah gas-gas yang ada di bumi kita ini. Nah, ini contohnya penggundulan hutan, terus ini klorofluorokarbon, terus bahan bakar minyak atau bensin. Nah, terus yang berikutnya gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Istilah-istilah penting pada pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, atmosfer. Inilah gambaran dari pemanasan global. Pada gambar ini kita lihat ada beruang kutub. Setahu kita beruang kutub ini berada di daerah kutub yang bersalju ya. Ternyata salju ini sudah berubah menjadi cairan. Berarti ini bisa-bisa nanti menjadi danau. Nah, jadi apabila es yang ada di kutub utara sana mencair, maka dunia kita ini atau bumi kita ini bisa menjadi banjir atau tergenang. Nah, itu tadi pengaruh dari pemanasan global. Nah, kita lihat es di sini sudah mencair ya. Pemanasan global yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta perubahan yang diyakini secara permanen atau secara terus-menerus mengubah iklim bumi. Akhir-akhir ini sering kita melihat perubahan musim. Yang kita ketahui bahwa pada bulan Mei sampai September di Indonesia terjadi musim kemarau dan di bulan Oktober sampai April terjadi musim hujan. Saat ini kita berada di bulan Maret, minggu kedua ya. Tetapi yang kita alami adalah musim kemarau. Padahal tadi di sini Oktober sampai April terjadi musim hujan. Nah, sehingga sekarang ini kita tidak bisa lagi memprediksikan perubahan musim, bahkan di negara lain juga demikian. Jadi ini terjadi secara menyeluruh. Terjadinya peristiwa tersebut ada kaitannya dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Dan perubahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Tuhan telah menciptakan alam kita ini begitu indah. Oleh karena itu, mari kita dengan sungguh-sungguh melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Dan di sana kita belajar yang namanya 4R. Dan tugasnya kemarin Ibu suruh yaitu memilih salah satu dari 4R ini, misalkan recycle atau reuse, menggunakan kembali atau mendaur ulang. Dan anak ibu sudah melakukannya, yaitu mengolah sampah menjadi pupuk dan mengolah sampah menjadi barang berharga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Itu termasuk contoh dari cara mengatasi pencemaran lingkungan. Dan yang kita pelajari ini yaitu tentang pemanasan global. Jadi kita harus menciptakan alam kita ini, atau kita harus melestarikan alam kita ini ya, supaya alam kita ini tetap asri dan tidak terjadi pemanasan global. Yang berikutnya, penyebab dari pemanasan global. 1. Emisi CO2 atau karbon dioksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin
sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga yaitu emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Antartika. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, jadi ada baiknya apabila kita menebang pohon, ada baiknya kita sistem tebang pilih ya. Dan di daerah kita ini, akhir-akhir ini kita sering melihat kebakaran hutan ya di daerah Bintaro sehingga menghasilkan asap sehingga mempengaruhi sistem pernapasan kita, dan itu juga akan mengakibatkan pemanasan global. Yang berikutnya, penggunaan klorofluorokarbon atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin, nah, misalkan pada kulkas dan pada AC. Yang berikutnya, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak dari pemanasan global yaitu 1. Temperatur bumi atau suhu yang ada di bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah temperaturnya lebih tinggi dan di wilayah lainnya tidak. Berarti ada sebagian tinggi, ada yang rendah. Macam sekarang ini di tempat kita ini Bintan yaitu musim kemarau, sedangkan di Jakarta sana musim hujan. Yang kedua, tingginya temperatur bumi mengakibatkan lebih banyak penguapan dan curah hujan serta keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah berbeda. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Macam tempat kita ini kering ya. Nah, kita berdoa kepada Tuhan supaya diberikan hujan sehingga kita makhluk hidup bisa hidup dengan sehat. Tanaman-tanaman menjadi tumbuh subur. Nah, kita juga mendapat air kehidupan ya, atau sumur kita akan terisi. Yang berikutnya, yang ketiga, mencarinya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima yaitu kepunahan spesies semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, bahwa peningkatan suhu menyebabkan kepunahan bahkan lebih dari 1 juta spesies, hanya 1 juta spesies. Hingga saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa ada 3 miliar orang di dunia ini harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang berikutnya, penipisan lapisan ozon. Kita ketahui bahwa lapisan ozon ini adalah sebagai pelindung bagi bumi kita ini. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon kita ini secara berangsur-angsur mengalami penipisan semenjak pertengahan tahun 1970 sampai saat ini. Usaha untuk penanggulangan pemanasan global yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gas online, kayu,
dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nah, macam yang sekarang ini ada bensin, ada Pertalite, terus ada Pertamax. Jadi yang lebih bagus katanya yaitu Pertamax ya. Yang ketiga yaitu mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima yaitu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan supaya oksigen banyak ya. Yang berikutnya kita belajar mengenai efek rumah kaca. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah gas-gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Ada CFC, CH4, CO2, dan lain sebagainya. Efek rumah kaca yaitu kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Jadi kalau kita lihat efek rumah kaca ini dari gas-gas beracun ya. Sebenarnya gas-gas tersebut di atas diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Jadi kalau tidak ada gas tersebut memang bumi kita ini tidak dingin. Tapi karena terlalu banyak maka bumi kita ini semakin panas ya. Akan tetapi sejak revolusi industri bahwa gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan makin besar. Penyebab pemanasan global. Penyebab efek rumah kaca yaitu 1. Penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Yang ketiga, pencemaran laut. Yang keempat yaitu industri pertanian. Yang kelima, limbah rumah tangga. Yang keenam, industri peternakan. Nah, ini tadi penyebab efek rumah kaca ya. Yang berikutnya, dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, akan terjadi pemanasan global. Hal ini akan mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu di bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub yang juga akan mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut, sehingga bisa menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Nah, seperti gambar yang pertama tadi ya, yang ada beruang kutub. Nah, di sana esnya telah mencair. Lama-kelamaan bisa menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Yang keempat yaitu menipisnya lapisan ozon akan membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Aturannya bahwa sinar ultraviolet ini akan disaring oleh ozon. Tapi karena udah tipis tadi, maka sinar ultraviolet ini langsung ke bumi. Sehingga sinar UV ini bisa menimbulkan kanker kulit ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca? Nah, maka kita akan melakukan hemat energi listrik.
Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Nah, kadang dari plastik ini juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan, terus pemanasan global dan efek rumah kaca. Misalkan ini kita bakar, maka akan menghasilkan gas yang beracun. Ini tugasnya ya anak ibu. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Hubungkan dalam kehidupan kita saat ini. Yang kedua, jelaskan istilah rumah kaca beserta gas-gas penyebabnya. Yang ketiga, sebutkan dampak pemanasan global bagi kehidupan kita. Nah, ini anak ibu semua kerjakan, terus diserahkan di kolom tugas di Google Classroom. Nah, nanti soalnya ibu kirim di Google Classroom-nya kolom tugas. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu dan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.